Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan kisah yang penuh misteri dan pelajaran hidup. Tentang seorang ibu penjual nasi kuning yang awalnya berjuang keras demi keluarganya. Namun karena dagangannya sepi, ia terjerumus melakukan pesugihan minyak serep. Minyak mistis yang konon bisa memanggil pembeli dari mana saja. Bagaimana akhirnya? Simak ceritanya sampai habis ya. Pagi itu, sinar matahari belum sepenuhnya naik ketika Indah sudah berdiri di dapur rumah kontrakannya yang sempit. Usianya 35 tahun, rambut hitamnya diikat seadanya dengan karet gelang yang sudah melonggar. Wajahnya tampak sedikit pucat, bekas semalam begadang meracik bumbu nasi kuning untuk dijual pagi ini. Kontrakan itu kecil, dindingnya dari batako tanpa plester, dan di beberapa sudut ada bekas rembesan air hujan yang meninggalkan noda kekuningan. Lantainya dari keramik putih kusam yang sudah banyak retak. Dapur menyatu dengan ruang tengah, hanya dipisahkan meja kayu reot yang digunakan Indah sebagai meja kerja. Dua bayi kembarnya, Dinda dan Dendi, yang baru berumur 3 tahun, masih tertidur pulas di kamar satu-satunya. Nafas mereka teratur, wajahnya polos dan damai, meski tubuh mungil mereka meringkuk hanya beralaskan kasur tipis. Sementara suaminya, Wawan, sudah berangkat sejak subuh mencari pekerjaan serabutan, entah mengangkut sayur di pasar, membantu renovasi rumah orang, atau jadi kuli bangunan kalau ada yang memanggil. Hidup mereka memang serba pas-pasan. Wawan mengandalkan upah harian yang tak menentu. Kadang pulang membawa uang 50.000, kadang cuma 20.000, bahkan pernah pulang dengan tangan kosong. Uang itu pun lebih sering habis untuk bayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan pokok. Belum lagi 2 anak yang masih butuh susu formula, popok sekali pakai, dan sesekali biaya berobat. Indah, meski tubuhnya lelah karena mengurus 2 balita, tetap memaksa diri mencari cara menambah penghasilan. Sejak 3 bulan lalu, ia memberanikan diri berjualan nasi kuning keliling. Ia pikir, nasi kuning adalah menu sarapan favorit banyak orang. Siapa tahu, rezekinya terbuka di sana. Pagi-pagi sekali, ia memasak di dapur yang nyaris tak pernah sepi dari asap. Memotong daun bawang, menumbuk bumbu kuning, menggoreng ayam, menyiapkan tempe orek, dan telur rebus. Semua dilakukan dengan perhitungan pas-pasan, takut kalau terlalu banyak modal, hasilnya tak laku. Begitu semua siap, Indah akan menata nasi kuning di dalam bakul besar yang ia gantung di lengannya. Sementara tangan kanannya mendorong stroller berisi Dinda dan Dendi. Ia menyusuri gang-gang komplek perumahan, mengetuk pagar satu persatu, menawarkan dagangannya. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Seringkali jawaban yang ia terima membuat dadanya sesak. "Bu, saya udah sarapan." "Aduh, enggak dulu ya, lagi diet." "Maaf, enggak makan nasi kuning." Kadang, sehari hanya laku 3 atau 4 porsi. Sisanya dimakan sendiri atau dibagi ke tetangga dekat kontrakan. Beruntung, sebagian bumbu seperti daun jeruk, serai, dan cabai ia tanam di pot, sehingga sedikit menghemat biaya. 3 bulan berjualan, modal malah semakin menipis. Indah mulai merasakan pegal yang tak kunjung hilang di punggung dan kakinya. Betisnya kerap bengkak karena terlalu lama berjalan. Yang paling berat bukan hanya lelah fisik, tapi perasaan malu dan putus asa yang perlahan menyelinap. Suaminya memang tak pernah memarahinya. Wawan justru selalu mengucap terima kasih setiap Indah menyerahkan uang hasil jualan, meski jumlahnya tak seberapa. Namun Indah tahu, di balik senyum lelah itu, Wawan juga cemas. Malam-malam mereka sering dihabiskan dalam diam. Tidak ada obrolan panjang, hanya suara sendok beradu dengan piring atau batu kecil Dendi yang kerap kambuh di udara malam yang dingin. Indah mulai bertanya-tanya dalam hati. Sampai kapan hidup seperti ini? Apa aku harus menyerah? Suatu pagi, setelah semalaman hujan deras mengguyur, udara masih terasa lembab dan menusuk tulang. Genangan air menghitam di sepanjang jalanan gang, bercampur lumpur dan dedaunan yang gugur. Bau tanah basah menyeruak, bercampur dengan aroma gorengan dari rumah tetangga yang sudah mulai beraktivitas. Indah berdiri di ambang pintu rumah kontrakannya yang sempit, menatap jalanan becek dengan tatapan ragu. Stroller anaknya yang sudah mulai berkarat terparkir di sudut teras, rodanya penuh lumpur sisa kemarin. Ia menghela napas panjang, membayangkan betapa sulitnya mendorong stroller itu menyusuri gang sempit yang licin, sambil menenteng bakul nasi kuning yang berat. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak berkeliling hari itu. Kalau dipaksa, aku bisa jatuh. Anak-anak juga bisa masuk angin, pikirnya.
Ia mengambil meja lipat kecil yang biasanya dipakai untuk makan, lalu mengelapnya dengan kain bekas. Meja itu ia letakkan di teras rumah kontrakan yang hanya cukup untuk satu motor dan jemuran. Di atasnya, ia menaruh bakul nasi kuning yang masih mengepulkan aroma harum kunyit, ayam goreng, telur rebus, dan orek tempe. Ia rapikan piring-piring plastik, sendok, dan bungkus kertas nasi. Harapannya sederhana, mungkin orang yang lewat akan tertarik mampir. Mungkin ada tetangga yang mencium aromanya dan ingin mencoba. Namun, harapan itu cepat runtuh. Letak rumah indah berada di ujung gang yang jarang dilalui orang luar. Kebanyakan orang memilih jalur pintas lain yang lebih lebar dan langsung tembus ke jalan utama. Di siang yang basah itu, hampir tak ada yang lewat. Sesekali, suara sandal berdeci terdengar dari ujung gang, membuat Indah menegakkan badan, berharap pembeli datang. Tapi yang lewat hanyalah anak kecil berpayung, buru-buru berlari sambil membawa uang jajan untuk ke warung seberang. Beberapa jam duduk, ia hanya mendapat 2 pembeli. Keduanya tetangga dekat yang membeli sekadar untuk membantu. Dari 10 porsi yang ia buat pagi itu, 8 masih utuh. Saat siang mulai merambat, Indah menyerah. Ia membawa masuk sisa nasi kuning, memanaskannya lagi, lalu memakannya bersama anak-anak. Sisanya ia bungkuskan untuk Wawan yang mungkin akan pulang sore nanti. Malam itu, setelah anak-anak kenyang dan tertidur, Indah duduk di lantai sambil menyuapi Dendi yang rewel minta makan lagi sebelum tidur. Lampu bohlam 5 watt menggantung redup di langit-langit, menambah kesan suram di ruangan itu. Indah merasa dadanya sesak. Matanya memanas, dan tanpa sadar air mata menetes. Ia menangis pelan, tak ingin membangunkan anak-anak. Rasa capek, kecewa, dan takut bercampur jadi satu. Ia merasa sudah berusaha, tapi rezeki seolah menjauh. "Bang, kalau kayak gini terus, aku nggak tahu mau gimana," bisiknya pada Wawan yang duduk di tikar, memijat kakinya yang pegal. Suaranya nyaris pecah. Wawan berhenti memijat, menatap istrinya dengan mata sayu. "Ya sabar, Endah. Rezeki itu urusan Gusti Allah. Kita cuma bisa ikhtiar." Ucapannya lirih, tapi tulus. Indah mengangguk, mencoba tersenyum, meski hatinya semakin gelisah. Ia tahu sabar itu baik, tapi ia juga sadar, perut anak-anak mereka tidak bisa diisi dengan sabar saja. Suatu siang, Indah duduk termenung di teras setelah membereskan meja dagangan. Tiba-tiba datang seorang perempuan parubaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pakaiannya sederhana, tapi matanya tajam seperti sedang meneliti isi hati orang. "Mbak ini yang jual nasi kuning?" tanya perempuan itu. "Iya, Bu. Mau beli?" Indah mencoba tersenyum. "Enggak. Saya cuma mau ngobrol. Saya tahu dagangan Mbak sepi. Mau saya bantu?" Indah tertegun. "Bantu gimana, Bu?" Perempuan itu duduk di kursi plastik yang ada di teras, lalu berkata pelan, "Saya punya cara biar warung atau dagangan laris. Pakai minyak serep. Minyak ini bisa memanggil pembeli dari mana saja. Asal ada syaratnya." Kata minyak serep membuat Indah penasaran sekaligus takut. Ia pernah mendengar cerita itu, minyak mistis yang konon bisa mengikat rezeki. Caranya dioleskan pada pintu toko atau dagangan, lalu orang-orang akan merasa ingin membeli tanpa tahu alasannya. "Kalau mau, nanti malam ikut saya. Tapi ingat, ini bukan sekadar minyak biasa. Ada perjanjian yang harus dipenuhi," ucap perempuan itu dengan tatapan menusuk. Indah ragu. Ia teringat anak-anaknya, teringat kata sabar dari suaminya. Tapi pikirannya juga dipenuhi angka-angka, uang kontrakan, susu anak, utang di warung tetangga. Malam itu, setelah memastikan Wawan dan anak-anak tidur, Indah keluar rumah diam-diam. Perempuan misterius yang memperkenalkan diri sebagai Bu Sumarni menunggu di ujung gang. Mereka berjalan menuju sebuah rumah tua di pinggiran kampung, gelap dan sepi. Di dalam, hanya ada sebuah meja kecil dengan lampu minyak menyala redup. Bu Sumarni mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam kehijauan. Aromanya aneh, perpaduan antara minyak gosok, bunga melati, dan sesuatu yang anyir. Ini minyak serep. Dibuat dari campuran minyak kelapa, rempah tertentu, dan sesuatu yang tidak perlu kamu tahu, kata Bu Sumarni. "Apa syaratnya, Bu?" tanya Indah pelan. "Pertama, setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus menaruh sesaji di depan rumah, kembang 7 rupa, rokok kretek, dan kopi pahit. Kedua,
jangan pernah menolak pembeli yang datang, berapapun mereka pesan. Ketiga, Bu Sumarni berhenti sejenak, menatap tajam. Kalau suatu saat minyak ini minta tumbal, kamu harus siap. Indah merinding, tapi ia sudah terlanjur berada di sini. Ia mengangguk, menerima botol itu, lalu mengikuti instruksi, mengoleskan minyak pada meja dagangan, piring, dan pintu rumah. Keesokan paginya, Indah bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah sisa hujan semalam tercium jelas. Ia baru saja menyalakan kompor ketika terdengar suara langkah kaki tergesa di depan rumah. Bu Indah, nasi kuningnya udah siap belum? Tanya Bu Siti, tetangga sebelah, sambil tersenyum lebar. Indah terkejut. Biasanya, ia yang harus berkeliling menawarkan dagangan, bahkan seringkali kembali dengan sisa nasi yang cukup banyak. Belum sempat menjawab, dua orang ibu dari blok lain muncul sambil membawa rantang kosong. Kalau udah jadi, saya pesan 3 porsi, ya. Anak-anak di rumah minta sarapan nasi kuning, ujar salah satunya. Indah bergegas menata meja kecil di teras. Wawan, suaminya, yang masih mengantuk, hanya melirik sambil menguap, heran kenapa pagi ini rumah mereka sudah ramai pembeli. Tak sampai 1 jam, semua porsi habis. Indah bahkan sempat menolak beberapa pembeli yang datang terlambat. Saat menerima uang dari Bu Siti, ia mendengar ibu itu berbisik, nasinya enak banget, Bu Indah. Gurihnya beda, bikin nagih. Indah tersenyum, tapi di dalam hatinya berdeguk kencang. Ia tahu betul kenapa rasa nasi kuningnya berubah begitu luar biasa. Semua berkat minyak serep yang ia dapatkan dari orang tua misterius di pasar tempo hari. Hari-hari berikutnya, keajaiban yang sama terus berulang. Pembeli semakin banyak, bahkan dari kompleks sebelah. Ada yang memesan belasan porsi untuk acara arisan, ada juga yang khusus datang untuk memesan dalam jumlah besar untuk hajatan. Indah yang sebelumnya sering pusing memikirkan uang belanja, kini bisa membeli baju baru untuk anak-anaknya yang sudah lama ia janjikan. Utang di warung kelontong Pak Darto pun lunas. Bahkan, ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uang untuk ditabung. Wawan ikut senang, meski rasa penasarannya makin besar. Heran, ya, kok bisa mendadak rame begini? Padahal resepnya sama kayak dulu, kan? Tanyanya suatu malam. Indah hanya tersenyum, pura-pura sibuk mencuci piring. Ia tidak pernah menceritakan rahasia minyak serep itu kepada siapapun, termasuk suaminya sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon, setelah Wawan dan anak-anak tertidur, Indah diam-diam keluar membawa sesaji, sebatang rokok kretek, segelas kopi pahit, dan kembang 7 rupa. Ia meletakkannya di dekat pintu depan, tepat di tempat ia pertama kali meneteskan minyak itu ke wajan. Ia memastikan tidak ada yang melihat. Sebab, ia tahu, bila ada orang lain yang mengetahui perjanjiannya, konsekuensinya bisa mengerikan. 3 bulan berlalu, usaha Indah semakin sukses. Ia menambah meja, membeli peralatan baru, bahkan mempekerjakan tetangga untuk membantu. Namun, pada malam Jumat Kliwon bulan keempat, Bu Sumarni datang lagi. Sudah saatnya minyak ini minta tumbal, katanya datar. Indah langsung pucat. Tumbal apa maksudnya, Bu? Tidak harus orang mati sekarang. Cukup seseorang jatuh sakit parah, lalu, ya, kamu mengerti sendiri. Minyak ini akan memilih siapa. Tugasmu hanya jangan menolak. Tak lama setelah itu, salah satu pembeli langganan, Mbak Rina, jatuh sakit aneh. Badannya kurus, matanya cekung, dan akhirnya meninggal setelah seminggu dirawat. Indah syok, tapi berusaha menepis pikiran buruk. Namun di lubuk hati, ia tahu itu bukan kebetulan. Suatu malam, sekitar pukul 9, Wawan pulang lebih awal dari biasanya. Udara malam terasa lembab, dan langkahnya cepat karena ingin segera sampai rumah. Saat melangkah masuk ke halaman, ia melihat cahaya lampu dapur masih menyala terang. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat Indah sedang duduk di kursi plastik, memegang sebuah botol kecil berwarna coklat gelap. Di hadapannya, meja dagangan nasi kuning yang biasanya ia gunakan berjualan tampak sudah rapi, tapi Indah sedang mengoleskan sesuatu ke permukaannya dengan kain. Wawan mengerutkan dahi. Langkahnya terhenti. Ia memandangi istrinya beberapa detik sebelum akhirnya mendorong pintu. "Endah, kamu lagi ngapain?" Suaranya tegas, tapi pelan. Indah tersentak. Tangannya refleks menyembunyikan botol itu di balik piring-piring yang tersusun. Gak ngapa-ngapain, Bang,
jawabnya gugup, sambil berusaha menutup meja dagangan dengan kain lap. Wawan melangkah mendekat, matanya langsung tertuju pada botol yang ia sembunyikan. Dengan cepat, ia mengambilnya. Ini apaan? Indah menarik napas panjang, menunduk. Cuma, minyak biasa. Buat, biar harum aja dagangannya, katanya terbata-bata. Jangan bohong, Endah. Ini minyak apa? Suara Wawan meninggi, nada marahnya bercampur rasa curiga. Indah akhirnya tak kuasa menahan air mata. Aku cuma mau dagangan kita laris, Bang. Minyak ini, katanya bisa bikin orang tertarik beli. Aku nggak kuat lagi lihat kita susah. Anak-anak, suaranya pecah, ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Wawan menatapnya dengan sorot campuran marah dan takut. Aku nggak mau rezeki kita dari jalan kayak gini, Endah. Ini mainan setan. Kamu tahu itu? Bentaknya. Tapi Bang, Indah mencoba membela diri, air matanya mengalir deras, kalau nggak gini, kita balik lagi miskin. Anak-anak gimana? Mereka butuh makan, sekolah. Wawan tak menjawab. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia meletakkan botol itu di meja dengan kasar dan melangkah ke kamar, meninggalkan Indah yang masih terisak. Keesokan harinya, saat Indah pergi ke pasar membeli bahan dagangan, Wawan diam-diam mengambil botol minyak itu. Ia memasukkannya ke kantong plastik, lalu berangkat ke sungai di ujung kampung. Air sungai mengalir deras, dan tanpa ragu, ia melempar botol itu hingga tenggelam. Biar hilang selamanya, gumamnya lirih. Sore harinya, Indah mencari botol itu di lemari tempat ia menyimpannya. Tangannya gemetar, napasnya mulai tersengal. Ya Allah, mana? Ia membongkar setiap sudut, tapi nihil. Saat Wawan pulang, Indah langsung menatapnya tajam. Bang, minyak itu kemana? Udah aku buang, jawab Wawan datar. Indah membeku. Bang, kenapa? Suaranya meninggi, panik. Kamu nggak tahu, kalau perjanjian dilanggar. Cukup, Endah, potong Wawan, aku nggak peduli sama perjanjian gila itu. Indah ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti terkunci. Ia tahu, semua sudah terlambat. Malam itu, Indah tidur dengan gelisah. Sekitar pukul 2 dini hari, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah ruangan gelap pekat, udara dingin menusuk tulang. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar, tubuhnya hitam legam seperti arang, matanya merah menyala, bibirnya tersenyum menyeringai memperlihatkan gigi-gigi tajam. Bau amis bercampur anyir darah menyengat hidungnya. Sosok itu melangkah mendekat, suaranya serak dan berat, berbisik tepat di telinganya. Kau sudah berjanji, dan kau melanggar. Aku akan ambil yang paling berharga darimu. Indah tersentak bangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, jantungnya berdetak liar. 2 hari kemudian, Dinda, salah satu anak kembarnya, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi suhu tubuhnya terus naik, matanya sayu, tubuhnya lemas tak berdaya. Wawan dan Indah membawanya ke dokter, namun hasil pemeriksaan nihil. Tidak ada infeksi, tidak ada gejala penyakit tertentu, kata dokter, kebingungan. Indah menatap putrinya yang terbaring lemah. Air matanya menetes tanpa henti. Dalam hatinya, ia tahu, inilah harga dari perjanjian yang ia langgar. Sesuatu yang mengintai di balik dunia tak kasat mata, kini menagih janji. Indah berlari secepat mungkin ke rumah Bu Sumarni. Napasnya terengah-engah, rambutnya yang tergerai berantakan menempel di wajah yang basah oleh keringat dan air mata. Di dadanya, jantung berdetak tak beraturan, seolah ingin meloncat keluar. Bu Sumarni, tolong saya, suaranya parau, hampir tercekik tangis. Namun saat ia tiba di depan rumah itu, matanya membelalak. Rumah yang biasanya berdiri megah dengan cat hijau pucat itu kini tampak gelap, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pagar bambunya sudah lapuk. Rumput liar menjulang hingga menutupi setengah pintu. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan, papan nama keluarga Sumarni yang dulu tergantung di depan kini sudah hilang. Indah terpaku, tubuhnya bergetar. Tidak mungkin, semalam aku masih melihat beliau keluar rumah, bisiknya gemetar. Ia melangkah mundur, perasaan takut menyelimutinya. Rumah itu seolah tak pernah ditinggali selama bertahun-tahun,
Padahal baru kemarin ia melihat Bu Sumarni tersenyum ramah menyapanya. Dengan langkah gontai, ia kembali ke rumah. Saat pintu dibuka, aroma anyir bercampur bau busuk menyambutnya. Suara batuk Dinda terdengar lirih dari kamar. Indah segera berlari, dan hatinya hancur melihat anak perempuannya itu terbaring lemah, wajah pucat, bibir membiru. Tubuhnya panas, tapi jemari dan telapak kaki terasa dingin. Dinda, sayang, bertahan ya. Indah membelai rambut anaknya, air matanya jatuh membasahi pipi putrinya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara rintihan lain terdengar dari ranjang sebelah. Dendi, si kembar satunya, mulai menggigil. Tubuhnya juga panas tinggi, dan matanya sayu memandang ibunya. Malam itu rumah terasa sangat pengap. Angin tak mau masuk meski semua jendela telah dibuka. Setiap sudut ruangan seperti diselimuti bayangan gelap yang bergerak-gerak. Indah merasa ada yang memperhatikan mereka dari kegelapan, membuat bulu kuduknya berdiri. Tengah malam, saat semua lampu sudah menyala namun suasana tetap pekat, Indah terbangun oleh suara langkah pelan, berat, menyeret, dari arah kamar anak-anak. Ia menoleh, dan seketika darahnya seperti berhenti mengalir. Di sudut kamar, berdiri sosok tinggi besar berwarna hitam legam, matanya merah menyala menatap tajam. Nafasnya terdengar berat, menggeram rendah. Udara di ruangan mendadak dingin menusuk tulang. Ya Allah, Indah menjerit, langsung memeluk kedua anaknya yang terbaring di ranjang. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia memaksa mulutnya berucap, A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawan, yang terbangun karena teriakan itu, bergegas masuk. Ia pucat pasi, namun segera duduk di samping Indah. Membuka mushaf kecil di tangannya, dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang, meski lidahnya bergetar. Sosok hitam itu tak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Suasana mencekam itu berlangsung entah berapa lama. Waktu terasa berhenti. Bayangan gelap merayap di dinding, sementara anak-anak sesekali merintih di pelukan ibunya. Baru ketika azan subuh berkumandang dari masjid kampung, sosok itu perlahan memudar, lenyap seperti asap yang tertiup angin. Namun, dingin dan aroma busuknya masih tertinggal di ruangan. Indah menatap kedua anaknya. Mereka masih lemah, wajahnya pucat pasi. Hatinya terasa diremas-remas rasa takut dan cemas. Ia tahu, ancaman itu belum benar-benar pergi. Setelah kejadian mengerikan yang nyaris merenggut nyawa kedua anaknya, Indah akhirnya benar-benar berhenti berdagang. Ia tak lagi sanggup menyentuh peralatan masak atau melihat nasi kuning yang dulu jadi sumber penghasilan sekaligus kutukan baginya. Setiap aroma dapur mengingatkannya pada perjanjian gelap dan jeritan batin dua bocah mungil yang tak berdosa. Dengan berat hati, Indah dan Wawan memutuskan meninggalkan kota. Mereka menjual perabotan seadanya, lalu pulang ke kampung halaman Wawan di sebuah desa kecil yang masih hijau dan tenang. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Wawan, sederhana, berdinding papan, tapi terasa jauh lebih aman dari bayang-bayang pesugihan. Di sana, mereka memulai hidup dari nol. Wawan mulai menanam sayur di pekarangan dan menyewa sebidang tanah kecil untuk bertani. Ia juga membuat kandang ayam dari kayu bekas, dan perlahan-lahan beternak untuk kebutuhan sendiri dan dijual ke pasar desa. Indah membantu sebisanya, meski tubuhnya masih lemah karena stres berkepanjangan. Butuh waktu berbulan-bulan hingga anak-anak mereka benar-benar pulih. Kedua bocah kembar itu sempat mengalami trauma, sering menangis malam-malam, menolak makan, dan takut ditinggal sebentar pun. Namun dengan kesabaran, kasih sayang, dan suasana desa yang lebih bersahabat, mereka akhirnya kembali ceria. Mereka mulai bermain di halaman, mengejar ayam, dan tertawa seperti anak-anak normal lainnya. Namun tidak demikian dengan Indah. Setiap malam, ia masih sering terbangun dalam tangis. Ia menatap wajah anak-anaknya yang kini mulai pulih, dan perasaan bersalah menyelubungi seluruh jiwanya. Ia tahu, andai sedikit saja ia terlambat menghentikan pesugihan itu, mungkin dua nyawa mungil itu tak akan selamat. Indah sering termenung di depan jendela, memeluk lututnya, menyesali segala pilihan buruk yang pernah ia ambil. Ia sadar bahwa hidup memang keras, dan kebutuhan sering memaksa manusia berbuat nekat. Tapi tak seharusnya ia memilih jalan pintas yang menukar rezeki dengan darah dan nyawa. Rezeki itu harus dicari, tapi bukan dengan cara menjual jiwa, bisiknya suatu malam, sambil meneteskan air mata di pelukan Wawan. Kini hidup mereka tak mewah, tak juga mudah. Tapi semuanya terasa lebih ringan, karena mereka tak lagi diburu rasa takut,
Tak lagi dikelilingi bisikan-bisikan gaib, dan yang paling penting, mereka masih utuh sebagai keluarga. Pesugihan minyak serep memang bisa membuat dagangan laris, tapi harga yang dibayar jauh lebih mahal dari uang. Indah kehilangan ketenangan, hampir kehilangan anak-anaknya, dan meninggalkan jejak dosa yang sulit dihapus. Dari kisahnya, ia belajar satu hal penting, rezeki yang berkah itu akan datang dari usaha yang halal, meski sedikit. Kesabaran mungkin tak langsung memberi hasil, tapi jauh lebih aman daripada jalan pintas yang menyesatkan.